Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang cybercrime dan kami mengangkat judul tentang pinjaman online ilegal. Sebelumnya, perkenalan diri terlebih dahulu. Nama saya Nadia Dita Salsabila dengan NPM 21081010010181 dan teman saya. Saya Melodra Naresari dengan NPM 21081010010171. Apa sih cybercrime itu? Cybercrime adalah tindakan ilegal yang dilakukan pelaku kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan internet untuk menyerang sistem informasi korban. Misalnya melakukan hack sosial media, membobol perangkat, teknologi, serta data korban. Salah satu contoh tindakan cybercrime yang marak pada saat ini adalah pinjaman online ilegal. Pengamat teknologi informasi atau TI, Ruby Alamsyah mengatakan, penyedia pinjaman online ilegal sudah marak di tanah air sejak beberapa tahun terakhir. Selama ini, kasus-kasus kebocoran data pribadi di aplikasi pinjaman online itu murni karena aplikasi pinjaman online tersebut sebenarnya mencuri data pribadi kita secara langsung, tetapi memang terkesan diberikan izin oleh penggunanya. Pinjaman online bisa dibilang sebagai angin segar bagi mereka yang sedang kesusahan finansial. Persyaratannya mudah dan cairnya cepat, membuat banyak orang tertarik melakukan pinjaman. Dengan banyak peminat, makin bertumbuhlah platform pinjaman online atau financial technology atau fintech. Meskipun dengan segala kemudahannya, tentu saja ada konsekuensi dari meminjam uang di aplikasi fintech. Ada pula kerugian dari cybercrime. Yang pertama, reputasi online bisa terancam. Kerugian yang ditimbulkan dari cybercrime adalah reputasi online bisa terancam, apalagi jika menggunakan aktivitas online untuk berbisnis. Jika menjadi korban, bisa jadi bisnis online Anda akan kehilangan kepercayaan pelanggan. Yang kedua, kehilangan data penting. Hal ini bisa terjadi baik pada akun pribadi maupun website yang menyimpan data pribadi pelanggan. Cybercrime selalu mencari celah agar dapat mencuri data penting dan menggunakan untuk berbagai kepentingan, salah satunya untuk tujuan pemerasan atau menjualnya di pasar gelap. Yang ketiga, kerusakan software dan sistem komputer. Kerusakan software dan program juga bisa terjadi akibat ulah cybercrime. Aksi ini terutama terjadi pada sistem operasi yang rentan, baik yang sudah lawas maupun yang versi bajakan. Itulah kenapa penting untuk selalu memperhatikan keamanan sistem di komputer. Salah satunya dengan terus mengupdate antivirus dan versi sistem operasi yang digunakan. Yang keempat, kehilangan sejumlah uang. Kerugian finansial juga menjadi dampak terbesar dari kegiatan cybercrime. Bentuk aksinya bisa bermacam-macam, mulai dari phishing hingga extortion. Tak hanya dialami oleh individu maupun perusahaan, kehilangan sejumlah uang akibat tindakan cybercrime juga dialami oleh negara. Pengertian pinjaman online. Pinjaman online adalah pinjaman yang cukup diajukan secara online melalui aplikasi ponsel. Aplikasi pinjaman online atau pinjol semakin memudahkan masyarakat dalam mendapatkan utang alias pinjaman uang. Cukup foto selfie dengan KTP, uang langsung cair dalam hitungan jam saja. Pinjaman online merupakan fasilitas kredit dari perusahaan fintech lending. Pinjaman online tumbuh sangat cepat di Indonesia. Pengajuan kredit yang selama ini dikenal lama dan rumit, sekarang bisa dilakukan secara cepat, mudah, online, dan tanpa tatap muka. Calon peminjam cukup mengunduh aplikasi pinjaman di ponsel melalui Google Play Store atau melalui APK. Ada yang menerima hanya ponsel Android, tetapi ada juga yang sudah bisa Android dan iOS Apple. Berikut ini video berita mengenai pinjaman online ilegal. Upaya memberantas pinjaman online ilegal membutuhkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga agar strategi penanganan bisa optimal. Sejumlah lembaga terkait, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan pernyataan bersama. Isi pernyataan ini mulai dari masalah pencegahan, penanganan aduan masyarakat hingga penegakan hukum. Mereka juga akan membuat perjanjian kerjasama yang memuat langkah masing-masing dalam koordinasi Satgas Waspada Investasi. Upaya ini kita lakukan agar kerja kita bersama bisa terintegrasi dan efektif ya, dan terstruktur sehingga kita dapat menghasilkan yang optimal ya, dalam penanganan khususnya pinjaman online ilegal ini. Menkominfo menegaskan keberadaan jasa pinjaman online ilegal harus diatasi karena mengganggu ruang digital. Untuk memberantas mata rantai jebakan pinjaman online ini, Kominfo telah melakukan sejumlah langkah komprehensif. Lembaga ini telah memblokir akses ke platform pinjaman online ilegal serta gerakan literasi digital kepada masyarakat. Kominfo telah memutus akses atas 3.856
konten terkait fintech yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman online tanpa izin, melaksanakan kegiatan literasi digital untuk mengkultivasi kultur kesadaran perlindungan privasi dan data pribadi. Dengan target tahun ini, 12,48 juta rakyat peserta di 514 kabupaten kota di seluruh provinsi di Indonesia. Hingga Juli lalu, Satgas Waspada Investasi telah menerima 7.128 pengaduan masyarakat terkait pinjol ilegal. Satgas Waspada Investasi bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia telah menutup 3.365 perusahaan jasa pinjaman online ilegal. Namun saat ini, masih terdapat 442 entitas pinjaman online ilegal yang beroperasi. Sufiani Tanjung, Fikri Adin, Jakarta. Waspadai pinjol ilegal. Dalam keberadaannya, kini telah hadir sejumlah pinjaman online yang terdaftar di OJK. Meski begitu, ada banyak pinjaman online lainnya yang beroperasi tanpa izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tersebut. Inilah yang disebut sebagai pinjol ilegal. Pinjol ilegal kerap menjerat bahkan membuat sengsara masyarakat akibat pengoperasiannya yang tak tunduk pada OJK. Mereka kerap menerapkan bunga dalam jumlah yang sangat tinggi, mengakses data nasabah, tenor yang tak sesuai perjanjian awal, hingga cara menagih yang tak beretika. Dilansir dari kompas.com, ada baiknya jika orang-orang memperhatikan keberlangsungan vintage, karena tidak bisa dipungkiri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya saja terjadi kekurangan dana dan berlangsung hanya sementara saja. Perlu untuk diwaspadai. Maka dari itu, sekali lagi, penting untuk memilih aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK. Data Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat per 24 November 2021 ada 104 pinjaman online ilegal yang terdaftar yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara resmi. Dan ini merupakan contoh-contoh vintage yang terdaftar di OJK. Berikut cara memahami syarat serta ketentuan yang ditetapkan. Selaku calon nasabah, alangkah baiknya jika kita memperhatikan dan pahami dulu sejumlah syarat dan ketentuan yang ditetapkan vintage sebelum mengajukan pinjaman. Simak seluruh prosedur dan patuhi aturannya agar pengajuan pinjaman mendapatkan persetujuan. Jangan lupa untuk meneliti secara rinci seluruh informasi mengenai tagihannya seperti tenor, jangka waktu pelunasan, serta suku bunga yang ditetapkan. Telaah juga persyaratan dan biaya potongan administrasi yang akan dibebankan pinjaman online kepada nasabah. Pinjaman online yang terdaftar di OJK akan menetapkan jangka waktu pelunasan, suku bunga, cara menagih, dan persyaratan lain dengan sewajarnya. Dengan demikian, nasabahnya pun tidak akan dirugikan oleh penagihan yang tak sesuai tenor atau bunga yang membengkak. Waspadai persyaratan yang diperlakukan pinjol terkait jika terdapat keracunan seperti meminta foto kartu kredit atau hal lainnya sebagai bagian dari persyaratan pengajuan. Pinjaman online OJK umumnya hanya akan meminta data slip gaji, KTP, foto diri, dan beberapa dokumen pribadi lainnya untuk mendukung transaksi. Ciri-ciri pinjaman online ilegal. Yang pertama, tidak memiliki izin resmi. Kedua, tak mempunyai identitas pengurus alamat kantor jelas. Yang ketiga, pemberian pinjaman sangat mudah. Yang keempat, tidak menjelaskan informasi bunga dan denda pinjaman. Kelima, bunga atau biaya pinjaman tak dibatasi, sehingga terus bertambah. Keenam, total pengembalian utang termasuk denda tidak terbatas, sehingga nilainya bisa jauh melebihi utang pokok. Yang ketujuh, mengakses seluruh data di ponsel peminjam. 8. Mengancam peminjam dengan teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, hingga menyebarkan video atau foto pribadi. 9. Tidak menyediakan layanan pengaduan. 10. Menawarkan produk lewat SMS, WA, dan lainnya tanpa seizin pengguna. 11. Penagih tidak mempunyai sertifikat penagih resmi dari Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI. Langkah-langkah jika terlanjur pinjam ke pinjaman online ilegal. Ketua Satgas Waspada Investasi (SBI) Tongam L. Tobing menyarankan 6 langkah jika sudah terlanjur meminjam di pinjol ilegal, yakni pertama, segera melunasi pinjaman. Apabila tidak segera melunasi, pinjol ilegal akan menggunakan cara-cara yang memaksa dan merugikan pengguna dalam penagihan. Denda yang dikenakan pun akan sangat tinggi.
Yang dua, melaporkan pinjaman online ilegal. Pertama, laporkan ke kepolisian untuk proses hukum. Cara melaporkan pinjaman online ilegal adalah dengan mengadukan ke kepolisian untuk proses hukum melalui laman https://patrolisiber.id atau mengirim pengaduan ke alamat email info@cyber.polri.go.id. Yang kedua, laporkan ke Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran. Berikutnya, cara melaporkan pinjaman online ilegal adalah dengan mengadukannya ke Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran melalui alamat email waspadainvestasi@ojk.go.id. Yang ketiga, aduan konten Kominfo. Cara melaporkan pinjaman online ilegal adalah dengan mengadukannya ke aduan konten Kominfo melalui alamat email aduankonten@kominfo.go.id atau ke nomor WhatsApp 0811-922-4545 dan laman aduankonten.id. 3. Restruksi pinjaman apabila tidak mampu membayar dengan segera. Peminjaman bisa mengajukan restrukturisasi berupa pengurangan bunga, perpanjangan jangka waktu, hingga penghapusan denda. Yang keempat, hentikan upaya pinjaman baru untuk pinjaman lama. Ini dikenal dengan istilah gali lubang tutup lubang, karena nilai utang akan semakin menumpuk akibat bunga dan denda. 5. Blokir jika penagihan tidak beretika seperti teror, intimidasi, dan pelecehan. Blokir semua nomor kontak yang mengirim teror dan segera lapor. Jangan pernah akses lagi aplikasi pinjaman online tersebut. Yang keenam, memberi tahu seluruh kontak di ponsel jika ada teror dari pinjaman online ilegal. Karena biasanya pinjol ilegal menyasar kontak orang sekitar peminjam. Peminjam bisa meminta seluruh kontak di ponsel untuk mengabaikan pesan dari pinjaman online ilegal tersebut. Selanjutnya, Langkah pencegahan yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar tidak menjadi salah satu korban pinjaman online ilegal, diantaranya memeriksa legalitas vintage lending tersebut, apakah telah terdaftar dan berizin OJK. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi kontak OJK di 157 atau memeriksa daftar pinjaman online legal yang tercantum pada situs resmi OJK. Kedua, segera menghapus pesan SMS tawaran pinjaman online yang diterima, karena pinjaman online legal berizin OJK tidak diperbolehkan menawarkan pinjaman melalui saluran komunikasi pribadi, baik SMS atau pesan instan pribadi lainnya tanpa adanya persetujuan. Ketiga, menjaga data pribadi yaitu lebih waspada untuk mengunduh sembarang aplikasi, kemudian mengunggah dokumen pribadi seperti KTP. Keempat, hindari bertransaksi keuangan yang menggunakan jaringan Wi-Fi umum. ada pula tips dan solusi memilih pinjaman online yang legal. Pertama, memilih vintage yang terdaftar di OJK. Selain membuat data pribadi lebih aman, biasanya aplikasi vintage yang terdaftar di OJK memiliki suku bunga yang tidak lebih tinggi dari yang ilegal. Aplikasi pinjaman online ini biasanya memiliki bunga yang tidak lebih dari 30%. Yang kedua, baca berbagai ketentuan dan syarat. Permintaan akses yang berlebihan dan di luar kewajaran sangat perlu untuk ditolak. Ada batasan-batasan yang telah ditentukan oleh OJK. Jika sekiranya sangat merugikan, ada baiknya untuk diurungkan niat meminjam di vintage yang dimaksud. Yang ketiga, pastikan untuk mengunduh dari sumber resmi. Mengunduh aplikasi di website atau tempat-tempat lainnya yang tidak resmi bisa berpotensi terjadi peretasan. Bisa-bisa data pribadi digunakan untuk tindakan-tindakan yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, perlunya memastikan keberlangsungan vintage. Tidak bisa dipungkiri jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya saja terjadi kekurangan dana dan berlangsung hanya sementara saja. Perlu untuk diwaspadai. Maka dari itu, sekali lagi, penting untuk memilih aplikasi pinjaman online yang terdaftar di OJK. Yang kelima, penting mengetahui perbedaan vintage, legal, dan ilegal. Upaya tidak tertipu dengan vintage, ada baiknya mengetahui perbedaan antara aplikasi pinjaman uang online legal dan ilegal. Ciri vintage legal pertama adalah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Selanjutnya, identitas pengurus dan alamat kantor jelas atau bisa dilacak. Kemudian penagihan maksimal 90 hari. Akses pegawai hanya kamera, mikrofon, dan lokasi. Serta risiko peminjaman yang tidak melunasi sebatas kurang lebih 3 bulan atau 90 hari akan masuk dalam daftar hitam atau blacklist Pusdafil. Ciri-ciri vintage legal antara lain tidak terdaftar di OJK, identitas kepengurusan tidak jelas, informasi mengenai bunga dan denda juga tidak jelas, lalu penagihan tidak ada batas waktu. Hal yang menakutkan dan banyak terjadi adalah bisa mengakses seluruh data yang ada di ponsel penginjam, termasuk kontak. Lalu untuk resiko jika tidak melunasi sesuai tenggat waktu yang diberikan adalah pencemaran nama baik, teror kekerasan, ancaman, sampai menyebarkan foto atau video pribadi. Berikut referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.